لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. Sudahlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Mohon maaf ayah bunda, agak sedikit radang. Mungkin karena kebanyakan makan minyak-minyak kali ya. Dan kemarin hujan-hujanan. Kalau santan sih enggak bunda, kemarin saya hindari santan. Itu gorengan. Sama kecapean pasti. Karena kemarin itu khutbahnya di Jakarta Barat ya. Dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Barat. Nah, tadinya pengen pakai mobil. Saya bilang kalau pakai mobil parkirnya susah. Akhirnya ngegantunglah di kereta. Karena memang saya senang naik kereta tuh, senang. Karena itu adalah sejarah proses meraih sesuatu itu di kereta. Ya. Nah. Ya betul, di Selipi Bu. Selipi. Jadi sebenarnya Selipi itu perbatasan sudah antara Jakarta Barat sama Jakarta Pusat. Tapi kita berangkatnya dari Tanah Abang. Tanah Abang kan masih Jakarta Pusat. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas terkait dengan
komentar-komentar VT yang sedang berkembang saat ini adalah bagaimana resepnya agar supaya kita bisa istiqomah. Sebenarnya ini adalah judul yang udah sering kita bahas ya. Hanya saja memang karena berat, susah, sulit, sehingga banyak yang bertanya ulang. Kan begitu. Ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa saya susah sekali namanya menunaikan ibadah malam atau qiyamul lail? Kenapa saya susah sekali menunaikan tilawatil Quran? Nah, kenapa saya susah sekali menunaikan sedekah? Kan begitu ya. Nah, ini kita bahas satu persatu, Bunda ya. Banyak-banyakin syukur. Ya. Ya, betul, Maksur, betul. Resepnya harus dipaksakan. Tapi selain harus dipaksakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Jadi elemen-elemen yang mempengaruhi ini ada. Enggak bisa juga, Bun, kalau seandainya Bunda ya langsung dipaksakan, nanti stres. Apalagi, mohon maaf, kalau doanya belum terkabul, kalau keinginannya belum tertunaikan, kalau doa-doanya seakan-akan mental, udah, itu ngacir itu, lari 1000 itu. Nah, maka dari itu, ayo perhatikan. Ini pengalaman pribadi Bunda ya, pengalaman pribadi saya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ribuan sudah jamaah. Saya tidak mengatakan pasien karena kemarin saya ditegur. Ustadz tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan pasien. Kenapa? Saya bukan dokter, tapi saya dokter hati. Jadi panggil saja jamaah. Ya. Sudah ribuan jamaah yang kita tangani. Sudah ribuan jamaah yang datang ke rumah, ke Pondok Sehat Malowo. Hampir rata-rata, kalau saya boleh, dan ini kan saya nggak nyebut nama ya, kalau boleh ngambil kesimpulan, apa penyebab mereka tidak istiqomah? Ayo, ada yang tahu nggak? Nih gara-gara ini nih, ini nih yang bikin batuk nih. Ada tahu nih? Kacang mente. Mana kuenya Bu Sunarsi mana ya? Habis kali Bu. Habis enak sih. Kuenya Bu Sunarsi dari Jember jauh-jauh dikirim. Ya Allah, makasih Bunda ya, habis. Brownies bakar. Ternyata itu bikin batuk loh Bu. Saya alhamdulillah asam uratnya nggak ada Bu, alhamdulillah. Nah, nih dengarkan baik-baik ayah Bunda. Apa penyebab orang nggak istiqomah? Ya. Lah ini Mbok kita pernah ngerasain kok. Ya awal mulanya rajin. Ya tiba-tiba ya tiba-tiba nggak, hilang gitu. Nah, penyebab orang tidak istiqomah karena ingin buru-buru cepet-cepet terkabul. Nah, ya kan Bu Wiwi ya tuh. Ya. Semuanya pengen buru-buru, pengen cepet-cepet terkabul, semuanya pengen instan. Itu penyebabnya nggak istiqomah itu. Ya. Coba perhatikan deh. Ya.
tahajud malam pertama, malam kedua, malam ketiga, udah. Baru malam ketiga udah komplain. Pak Ustadz, kok hajat saya belum terkabulkan ya? Terus tanya, udah berapa malam tahajud? Sudah 3 malam Ustadz. Nah ini nih, akhirnya apa? Karena merasa doanya belum terkabul, karena merasa permintaannya belum terpenuhi, akhirnya berhenti. Itu ini nih penyebab utama kenapa nggak istiqomah. Nah, ini saya belum membahas terkait dengan ini baju saya kekecilan apa badan saya kebesaran. Aduh, udalnya kelihatan lagi. Tahan. Nah, saya belum membahas terkait hal yang lain. Ini baru membahas penyebab dulu. Karena banyak sekali yang bertanya, gimana caranya Ustadz agar supaya bisa istiqomah. Ya. Allahu Akbar. Lah, itu kan banyak sekali dalilnya itu, Nje. Ya. Kalau seandainya semua doa kita segera terwujud, segera terkabulkan, baru berapa hari ibadah tiba-tiba langsung terkabulkan, itu bumerang untuk kita loh. Ini leres enggak? Leres, Nje? Maksudnya gini, kalau kita tahajudnya baru 40 hari, kalau kita ngajinya baru 40 hari, sedekahnya 40 hari, tiba-tiba Allah ngabulin doa kita. Ayo, pertanyaannya, masih istiqomah nggak? Jadi kita ini betul-betul dikasih ujian dulu. Ya. Ingat di Al-Quran surah An-Nisa, ya, Allah menyebutkan 3 kali seorang hamba diuji. Ini udah saya sampaikan ya. Ya, sudah saya sampaikan. Nah, ya betul Bu Dela. Ya kalau seandainya maaf sekali ini. Saya tidak bersangka buruk ya. Bu Sri, ini tim saya nih, ya. Tiba-tiba panjenengan berubah menjadi seorang miliarder. Ya. Pertanyaannya, apakah dijamin 100% masih mau ikut munajat gedor pintu langit? Ah, kan begitu. Apakah Aris Alwi masih mau menjadi motivator untuk panjenengan semua? Ya, kan nggak ada jaminan. Ya tentunya kita inginnya kita disulap oleh Allah menjadi hamba Allah yang kaya raya, tajir melintir, miliarder dermawan, hartawan dermawan, kan itu kan yang saya minta. Allah berikan kita harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Itulah fungsinya 4 ini Bunda. Ya, ayah, 4 hal itu diminta. Ojo yang siji, jangan, nggak boleh cuma 1 minta. Kalau panjenengan mintanya cuma 1, wah repot urusan. Dek gara apa ya, kalau misalnya melogi sik di bawah, maka loma sogi. Aduh repot urusan. Ya. Ngedoa wae hoyong bonghar. Malah itu jembatan kehancuran, ayah bunda. Maka dari itu, selalu setiap malam ketika saya pimpin doa, 4 hal yang diminta sama Allah tuh. Minta sama Allah 4 hal itu. Kita minta 1 kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Ya. Ini agar supaya apa? Agar kita bisa istiqomah.
Kalau kita hanya minta satu saja kekayaan harta, kemudian Allah mengabulkan kita menjadi hartawan, tetapi kita enggak minta kaya hati, kita akan pelit. Kita enggak minta kaya ilmu, uang kita hancur, enggak tahu kemana arahnya, karena enggak ada ilmunya. Ya. Kemudian kita minta hanya kekayaan harta, enggak minta kekayaan iman, repot urusan Bunda. Terus J? Begitu saudaraku. Oleh karenanya yuk, ya. Allahu Akbar. Udah mulai pilek nih. Iya Bunda. Ya. Napi ko tumela doa aja kenan makada. Asogira bayelau. Salah-salahan itu. Ang kaya sa sogirang harta, sogirang hati, sogirang ilmu, sogirang iman. Jadi minta itu 4. Ya. Ketika kita sudah dikasih 4 hal ini, maka insya Allah akan istiqomah. Ya. Akan istiqomah. Tetapi kalau ayah bunda cuma mintanya kayak harta terus diminta. Ketika Allah mengizinkan, mengabulkan doa. Karena Allah tuh maha mengabulkan loh. Banyak di antara kita. Sudah dikabulkan sama Allah, yang ada malah hancur. Karena itu adalah jebakan. Ya. Nah, maka dari itu, jadi kata Allah tuh, ya saya turutin ente pade. Ente minta apa, ini turutin. Ya. Tapi hati-hati. Kan begitu. Disinilah saya uji keimanan kalian. Nah, maka di Al-Quran disampaikan cuma 3 kali loh. Hari ini beriman. Ketika diuji, keluar keimanannya, hancur. Ngerengek-rengek lagi tuh. Aduh. Balik lagi beriman. Dikasih lagi kesenangan. Hancur lagi, turun lagi, hilang lagi imannya tuh. Maksud hilang iman tuh gini Bun maksudnya. Mana ya cara jelasinnya? Atau gini deh. Seseorang dikasih kekayaan yang luar biasa. Karena kekayaannya akhirnya lepas kontrol. Hilang imannya. Udah nggak mau sholat, udah nggak mau ibadah. Karena apa? Karena udah dikasih kekayaan. Ya. Tiba-tiba kekayaan itu ditarik sama Allah. Ditarik sama Allah tuh. Nah, maka dia kembali beriman. 1. Nah, dia minta lagi sama Allah, ya Allah, berikan saya rezeki berlimpah ruah. Dikasih lagi nikmat tuh. Jadi orang kaya, miliarder, dermawan, segala macam dikasih lagi. Tiba-tiba dia hilap lagi. Lepas lagi dengan Allah. Kembali lagi ke jurang kehinaan. Narkoba, mabok, perempuan, segala macam. Balik lagi, lupa lagi dengan iman. Kemudian tiba-tiba langsung diuji lagi sama Allah. Hilang hartanya. Ya. Merengek dia. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kembali lagi beriman. 2. Tuh. 2. Dia beriman lagi tuh. Ya, beriman lagi, ya Allah. Rajin lagi tahajudnya, rajin lagi ibadahnya, rajin lagi ini, rajin. Akhirnya Allah ngabulin lagi tuh doanya. Karena Allah maha baik Allah itu. Ya. Dan demi Allah saya sampaikan, bunda, ini bukan cerita, tapi fakta.
melalui orang-orang yang saya tangani selama ini, yang saya bilang ribuan tadi, ini ada beberapa orang seperti ini. Nyata fakta. Nah, tadi udah 2 ya. Waduh, wah bangkit lagi ceritanya, ekonominya bangkit, bisnisnya bangkit, pokoknya bagus deh. Ya. Larut lagi. Setelah ekonomi bangkit, larut lagi. Ya, larut. Nah, akhirnya lepas. Udah nggak bisa sholat lagi, nggak beriman lagi, hancur. Ya. Selesai 3. Nggak dikasih keimanan lagi sama Allah. Ini Al-Quran loh ini. Bukan saya nih. Saya cuma menyampaikan. Ya. Nah, apa buah dari apa yang saya sampaikan? Intisari yang saya sampaikan adalah hati-hati. Allah cuma ngasih 3 kali kesempatan. Ya. Ya. Nah, oleh karenanya saudaraku, ketika iman kita ada, Allah berikan kita keimanan, Allah berikan kita kekayaan, Allah berikan kita kesempatan. Manfaatkan istiqomah sampai akhir hayat. Jangan hanya istiqomah di saat kita sedang kesulitan. Pas nanti Allah udah berikan, tunaikan semua kehendak kita, doa kita diijabah, hilang istiqomahnya. Ini sering sekali terjadi. Nah, ya Bunda ya. Siapa nih? El Khairi. Ya. Ini temannya laki perempuan. Disebutin Mbak. Ibu sebutin biar kita doakan ya. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kan kita nggak tahu akil, laki-laki perempuan. Nah, begitu ya. Oh, baik. Khususan ila ruhi akil. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Allahumma gfir lahu wa akrim najulahu wa asimam halahu. Bibarakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. Ya, insyaallah husnul khatimah ditempatkan di surganya Allah. Amin. Kita kembali ya. Nah, maka dari itu kalau kita ngambil kesimpulan agar supaya kita istiqomah apa? Ya. Sampaikan dalam hati kita. Ya. Siapa ini? Ya Ibu Kartiwi, insya Allah. Ya, cepat sembuh ya. Bacakan doanya, innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah. Nah, sampaikan dalam hati kita bahwa ya Allah, aku ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Aku ingin berakhir hidup ini dalam keadaan kebaikan. Jangan sampai saya wafatnya berpulang kepada Engkau ya Allah dalam keadaan kondisi hina dina. Gitu loh maksudnya. Nah, ini pembahasannya panjang ceritanya. Ya. Nah, salah satu pendukung ya, selain dari kita paksakan tadi, ya, salah satu pendukung agar supaya kita bisa istiqomah adalah lingkungan. Lingkungannya. Ini nyambung ya. Ini agak sedikit gado-gado nih. Biar maksudnya kita tuntas ini. Ya. Di lingkungan. Termasuk lingkungan online. Ya. Termasuk lingkungan online.
Kalau Bapak Ibu sering berkomunikasi secara online dengan orang-orang yang sosialita, yang mohon maaf mungkin bicaranya hanya branded aja terus, tasnya harga ratusan juta, baju ratusan juta, maka Bapak Ibu akan termotivasi dengan hal itu. Tapi coba, ya, ini sifatnya online ya, yang online, belum yang offline, ya. Ketika Bapak Ibu sering berkomunikasi dengan grup-grup, ya, oh di situ ada grup tahsin, silahkan saya nggak ngelarang. Oh di sini ada grup tahajud, ada pesantren online, ikutlah di pesantren online-nya Pondok Sehat Malomo. Insya Allah, Bapak Ibu akan tergiring menjadi seorang hamba yang istiqomah. Ya mulai. Itu bisa saya pastikan. Ya. Bu, ini grup kita itu 12 grup loh. Ya. Ya. Dari 12 grup itu isinya ada 3.000 lebih. Walaupun enggak bisa kita pungkiri dari 3.000 itu yang aktif ya paling kalau dihitung-hitung yang aktif 500 lah. 2.500-nya tidur. Tidur dalam artian ada yang enggak mau komen tapi rajin. Ya. Ada yang enggak mau komen tapi hanya ngintip doang. Ya. Tapi dia ngerjain. Tapi kalau yang komen tuh ada. Ibu, grup kami ini bukan grup khususon, tapi grup kami ini terbuka untuk umum. Selama niatnya baik, selama niatnya mau dibimbing, bismillah kita bimbing. Ya. Kenapa? Karena kami enggak melihat. Ya, karena kami tidak melihat usia. Kecuali kalau anak kecil enggak lah, kalau anak kecil enggak mungkin kan. Ya. Tapi memang mayoritas di atas ini pejuang 45. Bukan pejuang 45 ya, pejuang 70-an ini. Hampir rata-rata di atas 50. Kalaupun ada di bawah 50 itu ratusan lah. Yang ribuan itu yang usia 50 ke atas. Angkatan kakak gue. Bukan angkatan babe gue, angkatan kakak gue. Kakak saya kan 50 tahun. Dan kami sampaikan, grup pesantren kami ini tidak berbayar. Siapapun boleh masuk. Dan tidak dipungut apa-apa. Adapun himbauan untuk sedekah subuh, Jumat Barokah, itu bukan dipatok, enggak. Dan itu bukan buat saya seutuhnya, bukan. Kita sedang belajar untuk bersedekah subuh. Karena implementasinya adalah tahajud, tilawah, sedekah, kan begitu. Ya. Ya, ada 40-an ada. Tapi rata-rata di atas 50. Nah, begitu ya. Nah, oleh karenanya saudaraku, semakin kita merapat dengan orang-orang yang istiqomah, maka kita juga akan ikut istiqomah itu. Nih bayangin, dari ribuan itu sudah banyak testimoni. Terima kasih Ustaz. Wasilah menjadi santrinya Ustaz, alhamdulillah. Yang tadinya saya nggak pernah ngaji, sekarang saya rajin ngaji. Yang tadinya saya nggak pernah hatam, alhamdulillah saya berhatam-hatam sekarang. Tuh. Yang tadinya saya hanya tahajudnya cuma 2 rakaat, sekarang 8 rakaat. Ya. Enggak jadi masalah sih Bu Lilis, enggak jadi masalah. Ya. Mau Ibu komen, mau enggak pengaruh, enggak terlalu pengaruh. Cuma memang pengaruhnya itu membangkitkan semangat yang lain. Itu aja. Karena banyak juga yang enggak pernah komen, tapi rajin. Ya. Dia langsung japri ke saya. Ya. Ada. Tapi ada juga memang, ya bodoh ting, bodoh amat. Ya kalau gitu kan rugi. Buat apa capek-capek masuk ke pesantren online, tapi enggak mau jalanin apa yang diberikan.
Tiba-tiba langsung aja japri, Pak Ustadz, mohon doanya Ustadz. Saya kelilit hutang. Saya tanya, gimana TTS-nya? Apa itu TTS Ustadz? Oh, capek deh. Banyak yang kayak gitu. Jadi saya kayaknya, ya Allah ngehina-hina teuing jelema teh ya Allah. Ngiring ke grup, ngiring ke grup, ya. Ngiring jadi santri online, nggak pernah dibaca di grupnya, tapi nggak mau keluar juga, karena saya juga nggak mungkin ngeluarin. Kecuali kemarin, 3 bulan yang lalu itu ada hampir 200 saya keluarin. Karena saya tandain, ya ini nggak pernah sama sekali, nggak pernah muncul nih. Nah, kalau nggak pernah muncul ya dikeluarin sama admin saya. Karena masih banyak yang mau masuk. Ya, makanya saya batasin cuma 12 grup. Ya. Karena kalau udah lebih dari 12 grup nanti saya repot. Ini 12 grup ini aja sangat jarang sekali saya tanggapin, kecuali kalau darurat. Yang penting setiap jam 12.00 saya bangunin. Perkara Bapak Ibu mau bangun, mau enggak, itu kembali ke diri Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu mau istiqomah apa kagak, kan begitu. Nah, ya. Ini. Ya, unik Bu Sunarsi. Kapan tuh? Ya. Ibu sudah jadi santri online udah berapa hari? Saya sudah 4 bulan, Ustaz. Oh gitu. Ya Ustaz, saya mau nanya, TTS itu apa ya Ustaz? Capek deh. Nanti Anda nggak pernah baca grup. Ya. Yang lebih parah lagi, ada tuh. Sampai saya keluarin itu. Pak Ustaz, nanya terus, Pak Ustaz, mohon maaf. Itu Qiyamul Lail itu apa ya? Walah, ini error. Kalau udah begini error ini. Ya. Kok nanya Qiyamul Lail? Ya. Lah mbok gini loh maksud saya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya bukan berarti ibah ya enggak. Ya, bukan berarti hitung-hitungan. Ini kan kita nggak minta apa-apa, kita nggak minta bayaran. Kita udah ngelayani panjenengan semua. Kita udah bangunin jam 00. Saya sudah nggaji anak buah loh ini. Staff saya itu ada berapa orang itu digaji loh itu per bulan itu. Lo hargailah. Apa yang saya kirim di grup itu minimal dibaca, Mbok. Itu loh maksudnya. Nah, ini Allahu Akbar. Baru aja di up di grup, japri langsung. Pak Ustadz, maksudnya apa ya? Dibaca, ditonton, diperhatikan. Itu loh maksudnya. Ya. Nah, ini Ibu Lina nih. Pasuruan ya, 2 tahun sudah jadi santri online. Ya, Bu Wiwi 2 tahun. Ya, Bu Sri 2 tahun. Ya. Gitu. Nah, saya ngomong kayak gini bukan apa-apa. Ini semua tujuannya apa? Agar supaya panjenengan semua bisa istiqomah. Itu loh maksudnya. Ya. Biar semua bisa istiqomah. Ya. Nah, Ibu Lilis, Bekasi, ya. Bu Sunarsi, 3 tahun. Tuh. Bayangin. Ini loh ini. Maaf Bu ya. Ngapunten J. Ini nenek-nenek loh ini. Udah 3 tahun ikut santri kita. Coba tuh. Nah, ada mana Bu Sutati mana? Ini santri pertama saya udah 3 tahun nih. Ya, udah 3 tahun Bu Sutati itu adalah santri perdana. Nah, berarti kan pertanyaan saya apa yang didapat? Kalau Bapak Ibu nggak dapat apa-apa dari pesantren saya, Ibu nggak usah ikut keluar saja. Ikhlas redo. Monggo. Nah, monggo silahkan. Ya.
Silakan kalau seandainya memang Bapak Ibu ngikutin santri saya, pesantren saya, kemudian nggak dapat apa-apa, nggak dapat sedikit pun hasil nggak apa-apa, malah rugi, monggo keluar, silahkan. Ya. Lah ini kan terbalik, justru kan banyak yang testimoni, Masya Allah, setelah saya ngikutin grup Ustadz, pesantren, Pondok Sehat Malomo, Masya Allah. Ya, tuh sampai dicatat tuh, Masya Allah. Ya, ya. Silahkan kalau mau masuk itu di DM saja, Nje. Di DM saja. Kalau di TikTok di DM, kalau di Facebook itu di Messenger aja. Kalau di IG itu sudah ada nomor HP di situ. Sama dengannya di YouTube juga. Ya, ya. Tuh Pak Suyatno tuh, Pak Suyatno Media Kreasi ini suami istri loh. Dari mana? Serpong, ya. 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 Ibu Enis Rengganis tuh udah berapa tahun itu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kami sampaikan Bapak Ibu, ya. Apa yang kami ya Bu Anjar. Bu Anjar ini dari Singapura ini. Ya. Masya Allah. Sampai ke Indonesia, ke Jawa, istiqomah selalu. Dari punya penyakit sampai sehat, alhamdulillah. Mana bagus mana? Bagas mana? Yang 1,6 miliar Kalimantan. Ya, 6 bulan lunas hutangnya. Terus mana lagi? Ibu Muslihah sampai nangis. Yang tadinya tidak pernah hatam Al-Quran, sekarang hatam terus tiap satu pekan. Ya saya hafal Bunda. Kenapa? Karena saya orang-orang yang sering komunikasi itu saya hafal namanya. Tuh, langsung langsung hadir tuh. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Makasih beres 1,6 miliar. Ini bukan ratusan juta loh, ini miliar loh ini. Ya, terus mana yang 2 miliar dari Bandung? Lunas dalam kurung 3 bulan. Nah, Allahu Akbar. Jadi kalau saya udah nyebutin sini langsung muncul semua, muncul. Artinya, lah ini kan yang nonton ini tuh ribuan loh ini nonton. Yang duduk itu berapa nih? 482. Ya 500-an lah yang duduk. Yang lewat kan ribuan. Nah, begitu loh. Nah ini semua tujuannya apa ya Bunda? Tujuannya agar supaya panjenengan semua bisa istiqomah. Itu loh. Nah, cuma kan ada aja yang salah mengira, salah kaprah. Sehingga dia hanya keluar dalam kedengkian, dia keluar dalam kehinaan, keluar dalam kondisi hasad, iri, dengki. Ah ngapain ikut Ustaz Aris tuh, nanti ujung-ujungnya suruh sedekah. Lah wong mbok panjenengan mau sedekah monggo, ndak juga jadi masalah toh. Lah kan ibarat kata tuh saya ngajakin panjenengan tuh masuk surga. Saya ngajakin panjenengan itu lunas hutang. Saya ngajakin panjenengan itu ibadahnya sing istiqomah gitu loh. Malah anggapannya salah-salah segala macam ya wes. Keluar. Ya. Boten apa-apa. Itu loh maksudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kalau enggak begitu kan, ya saya cuma sampaikan aja. Ya, apa yang saya sampaikan kan, nggih Bu, boten mokso iki. Sakarepmu. Ya Allah, ya Rabbi. Nah yang jadi masalah adalah ketika diajak untuk ibadah, banyak sekali alasan.
Tapi ketika udah mau konsul, minta amalan, nggak ada alasan. Ini yang membuat saya sedih kadang. Ya. Diajak untuk istiqomah tahajud, diajak istiqomah tilawah, diajak istiqomah sedekah, ribuan alasan. Tapi ketika sudah darurat, nah japri itu. Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, amalan apa ya supaya begini, supaya begitu. Ya, ini saya bukan nyinggung ya, ini tidak nyinggung saya. Ya. Termasuk kemarin waktu untuk zakat fitri. Ada aja tuh. Ngapain saya zakat fitri ke Ustadz Ali? Lebih baik saya zakat fitri ke orang tua saya yang miskin. Silahkan, gak jadi masalah. Lombok tujuan saya kan tujuan agar ilmunya berkah toh. Saya sampaikan Bunda, usia saya sekarang 43 tahun. Dipotong masa kecil 17 tahun. Dari 17 tahun bahkan dari 10 tahun itu saya masih ingat banget zakat fitrinya kemana? Ke guru ngaji. Ke guru ngaji saya. Supaya apa? Barokah ilmu yang kita terima. Dan alhamdulillah tuh betul-betul nyata. Ilmu-ilmu yang disalurkan kepada saya detik ini nyata, fakta. Saya bisa ngaji. Ya. Saya bisa ceramah, saya bisa macam-macam ilmu-ilmu yang saya terima. Itu sumbernya dari mana? Dari guru. Ya. Makanya di usia 43 tahun sampai detik ini, saya zakat fitrinya kemana? Ke guru saya. Saya nggak pernah tuh zakat fitri ke misalnya mohon maaf ya, ke kalaupun misalnya saya zakat fitri ke masjid depan rumah, itu bukan saya, tapi orang lain yang saya zakatin. Tujuannya nawaitunya adalah saya pengen ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru saya ke saya itu barokah, masuk, maslahat. Gitu. Ya. Maslahat itu. Dan berkah itu ilmu itu. Nah, itulah yang membuat saya kenapa saya selalu, ayo ya, saya hanya mengajak, bukan maksa. Tapi ada aja tuh. Dan ini santri loh, di grup loh. Bahkan di grup disampaikan. Maaf, saya nggak bisa zakat sama Ustaz Arif. Saya lebih baik zakat di mana? Di orang tua atau apa tetangga segala macam yang jauh lebih miskin. Ya wombok silahkan, nggak maksa. Ya, nggak maksa. Cuma mohon maaf, jangan maksa supaya cepat-cepat doanya terkabul. Jangan maksa minta amalan-amalan yang instan, nggak bisa. Itu egois namanya. Gitu ya. Nah, begitu. Tapi ini mohon maaf, saya ungkapkan ini bukan berarti saya dendam, bukan berarti saya sakit hati, enggak. Ini hanya refleksi pikiran kita semua agar jomblo, jangan egois gitu loh. Kalau ingin sesuatu, ya jalanin sesuatu dengan aturan. Kan begitu toh? Nah, begitu. Nah, ini kebanyakan diantara kita pengennya, semuanya pengen serba gratis semua. Semuanya serba instan semua. Tapi di saat dikasih amalan, dikasih tantangan, nah mulai muncul tuh alasannya 1000 alasan. Ya. Tapi ini tidak semua toh, ini hanya beberapa orang saja. Gitu ya. Dan saya hakul yakin dari 3000 lebih santri kita itu insya Allah pasti sami'na wa ta'na ke guru. J, ayo kita berdoa ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Saya hakul yakin doa kita dijabah. Hakul yakin. Karena itu Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran. Ya. Bagi saudaraku yang ingin menjadi santri, silahkan. Ya. Di DM saja untuk TikTok, untuk Facebook Messenger, untuk IG itu silahkan
sudah ada di situ ya. Sudah siap airnya? Yuk. Nah ini tiap malam kita begini pernah nggak saya minta duit? Nggak pernah Bunda. Kita lakukan ini semata-mata supaya Bapak Ibu istiqomah aja. Istiqomah aja. Yang nonton kita ini ribuan loh Bu, bukan ratusan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi rahmatullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, upgrade syahadat kita. Kita ini terlalu banyak permintaan, terlalu banyak keinginan. Tapi pas diajak ibadah, terlalu banyak juga alasannya. Kerjaan kita komplain terus, ngeluh terus. Kalau ngeluhnya ke Tuhan sih nggak apa-apa. Kalau mengeluh tengah malam ambil air wudhu, bersujud lama-lama, ungkapin semua depan Allah tuh. Nah, itu baru cakep tuh. Ini enggak. Diajak untuk bersujud tengah malam, enggak. Tapi ngeluhnya luar biasa. Keinginannya segudang, ibadahnya secangkir. Sering saya sampaikan. Yuk, syahadat. Kita syahadat. Syahadat itu jangan cuma diucapkan, tapi implementasikan syahadat kita itu. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik. Saya bersaksi bahwa Allah satu-satunya Tuhanku. Jangan bersaksi suami Tuhanmu, jangan bersaksi gaji Tuhanmu, jangan bersaksi pekerjaan Tuhanmu, aset, rumah, gedung, Tuhanmu bukan. Tuhan kita Allah. Itu loh tujuannya. Kalau ada di antara kita di sini masih menganggap gaji Tuhan, suami Tuhan, istri Tuhan, inilah fungsinya munajat gedor pintu langit, merubah. Ya. Mari kita jernihkan akidah kita. Allah yang mengatur semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Khususan ila ruhi man ajazani. Ustazuna Ki Haji. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Ghafirallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk. Aku yakin siapa di antara kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Keyakinan yakin Allah Maha Penyembuh. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Biniatis syifa. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Mau penonton, mau jamaah, mau santri. Semuanya ya Allah. Kami niatkan syifa ya Allah. Penyembuh. Engkau Maha Penyembuh ya Syafi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil alladzi khalaqal alladzi huwa wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa yurka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu umatika, semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Penonton semuanya, jamaah, santri, semua yang sakit lahiriah, sakit batinnya, angkatlah semua ya Allah ya Syafi.
Angkatlah semuanya ya Allah. Ya Syafi ma'afi makafi kasyawakafi ibnu matika min syarri wa jarri waswasqani wal junul barsi wal jazami ma'a seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah dipegang dielus-elus sampaikan kepada Allah, hadirkan Allah di hadapan kita. Wahai Allah, Engkau zat yang maha penyembuh, sembuhkanlah seluruh penyakit saudara-saudara kami tanpa terkecuali siapapun ya Allah. Angkatlah semua penyakit saudara-saudara kami, penyakit lahiriah, penyakit batiniahnya ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah thumma ilaihi yurja'un minal abdi dzalili 'asial ilal malikil kabir jabbari qahari ghaffar ladzi la ilaha illahu rabbi anni massan yadurru anta arhamur rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'anni kulla hammin wa ghammin kama tasya'u bi la ilaha illa anta. Fasayakfikahumullahu wasu. Fasayakfikahumullahu wasu. Fasayakfikahumullahu wasu. Ayo. Penyakit goib. Nih. Saya tembak jarak jauh, rasakan ini. Pasti ada yang mau muntah nih. Hunazilan mutafarikatan min alatil kadyar. Hunazilan mutafarikatan min alatil kadyar. Hunazilan mutafarikatan min alatil kadyar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Keluarkanlah semuanya penyakit goib-goib yang mengganggu, sihir, tenun, doti, segala macam. Keluarkanlah ya Allah. Hunazilan mutafarikatan min alatil. Hunazilan mutafarikatan. Hunazilan mutafarikatan. Hunazila mutafarikatan min hatika dia ukhruj ya Allah. Al-Fatihah. Saya sendiri pengen muntah jadinya. Tuh kan ada yang muntah kan? Tuh ada yang pusing, muntah berapa orang nih. Itu adalah doa khusus untuk yang kena guna-guna, kena tenun, kena doti kalau di bahasa Bugis. Nah, ini kita online loh ini. Banyak yang merasakan dampaknya. Ini online, apalagi kalau ketemu. Kalau ketemu ngamuk ini. Jadi jangan pernah main-main dengan doa. Ya. Doa yang baru saya sampaikan itu ijazah di guru saya khusus untuk kerasukan, khusus untuk kesetanan. Ya. Jangankan ibu nih, ini udah berapa orang nih. Jangankan ibu, saya sendiri yang baca doa itu kadang. Kenapa? Karena kita juga di sini tuh ada setan. Ya. Unazilan mutafarikatan min alatil kadyar. Tuh pusing, muntah, ya Allah. Nangis tuh ada, teriak ada. Panas, macam-macam. Nah, maka dari itu ayah bunda ikutin terus. Ruqyah setiap hari jam 3.30 ini lebih sampai jam 4. Ikutin terus, gratis. Oh, tinggal berdoa doang kok, siapin air. Insya Allah sembuh. Ya. Sekarang kita minta sama Allah, sesi 3. Allah lunasi hutang-hutang kita. Ya, minum. Ya, yang masih mual minum. Ya. Insya Allah sembuh. Ya. Ada yang merinding, tuh macam-macam tuh. Ya, ada yang panas, ya. Pusing, ya, udah pasti Bu. Saya mau pengen muntah tadi. Apalagi kalau udah bilang ukhrud ya Allah, itu kalau udah bilang ukhrud ya Allah tuh. Kalau memang ada setan di tubuh ibu, ada iblis di tubuh itu pasti muntah. Allahu Akbar. Ya. Sekarang kita minta sama Allah. Yang sesi terakhir, minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita. Ingat tadi ada saudara kita dari Kalimantan, dari Bandung, dari Sulawesi, hutangnya miliaran, lunas. Cara Allah. Cara Allah gimana? Itu urusan Allah, jangan kita yang ikut campur urusan Allah. Kita cuma berdoa saja, ikhtiar.
Ikutin ya, sama-sama. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikutin. Ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mugni, ya Allah, ya Mugni, ya Mugni, ya Mugni. Aghnina, ya Allah. Wahai Allah, Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi Kekayaan, kayakanlah kami semua, seluruh santri kami di Pondok Syed Malomo ini ya Allah, seluruh jamaah kami di Munajat Gedor Pintu Langit ini ya Allah, kayakanlah semuanya ya Allah, agar tidak lagi punya hutang ya Allah, agar tidak punya riba lagi, agar tidak pinjol lagi ya Allah, agar tidak bangkek lagi ya Allah. Kami mohon Engkau Maha Kaya ya Allah. Engkau Maha Kaya. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni. Agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Aku yakin saudaraku, Allah kabulkan seluruh doa kita. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dan qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk, keberkahan untuk kita semua. Yuk ikutin. Allahumma barik lana fi auladina, untuk anak-anak kita semua. Fi azwajina, untuk pasangan-pasangan kita semua, istri, suami. Fi abaina, untuk orang tua kita yang laki-laki, bapak-bapak kita. Fi ummahatina, untuk ibu-ibu kita semua. Minta berkahnya. 4. Hafalin doa itu. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. 4. Ya. Anak-anak, pasangan hidup, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, minta sama Allah berkah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Setelah itu baru minta bahwa rezeki itu tidak banyak sekali. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Enggak habis-habisnya rezeki dari Allah. Maka dari itu mintalah. Wabil khairi. Yuk sama-sama santri. Wabil khairi. Ya fattahu faftah wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahhila. Wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahhila. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah jalan rezeki kami ya Allah. Walamma dakhalu min haitsu amarhum abuhum kana yubnahu min Allah min syai'in la hajatan fi nafsi aku baqadaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Yuk minta sama Allah, jangan takut. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal. Allahumma rzuqna ziyaratal makam. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang miliarder dermawan, yang hartawan dermawan, kaya raya tajir melintir ya Allah. Hadirkanlah, datangkanlah anak keturunan, jodoh untuk saudara kami yang masih belum memiliki jodoh, yang masih belum memiliki anak keturunan ya Allah. Ya Allah, lunasilah seluruh hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, golkanlah seluruh proyek-proyek kami, bisnis-bisnis kami ya Allah, golkanlah semua ya Allah, agar kami bisa membantu saudara kami yang membutuhkan ya Allah. Lancarkanlah seluruh ikhtiar-ikhtiar bumi kami ya Allah. Tunaikanlah segala hajat-hajat yang kami ajukan kepada Engkau ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Istajib ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah ya Allah, hadirkanlah
Tsumma da'uhunna. Pembeli tanpa tawar dalam aset-aset yang telah kami doakan. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi wa fathun qaribun wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah khususon ila hajati. Yuk, khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib bi qabul wa qadi hajat. Masya Allah. Doa kali ini agak beda ya. Karena saya artikan. Karena saya kasih penjelasan. Ya. Allahu Akbar. Insya Allah. Sampai ketemu. Jantung Al-Waqiah. Atas nama pribadi dan Pondok Sehat Malomo beserta tim menghaturkan jazakumullah khairan katsiran. Syukran. Terima kasih. Matur nuwun ji. Terima kasih fuaku yamanang. Seleseruku melebih atas sedekah subuh dan Jumat Barokah yang telah disalurkan melalui Pondok Sehat Malomo. Ini bukan gaji saya, Bunda. Ini juga bukan permintaan saya. Ini ikhtiar saya untuk mengajak Bapak Ibu lebih dekat lagi dengan Allah dengan wasilah sedekah. Tidak ada rumus orang bersedekah miskin. Nggak ada rumus Bapak Ibu sedekah 50.000, 100.000, berapapun itu. Miskin, nggak ada. Yang ada justru Allah angkat. Toh juga Pondok Sehat Malomo tidak pernah menyebut angka, tidak pernah membandrol sekian. Kalau nggak sedekah sekian, nggak terkabul doanya. Kami nggak berani begitu. Itu udah penipuan namanya kalau begitu. Itu pemaksaan. Tidak pernah kami sebut angka. Berapapun yang Bapak Ibu sedekahkan ke Pondok Sehat Malomo, insya Allah menjadi asbab terkabulnya doa Bapak Ibu semua. Tidak percaya, istiqomah aja. Ya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih. Insya Allah, rezeki Bapak Ibu semakin berkah. Terkabul segala hajat. Panjang umur, sehat walafiat, panjang umur, kabul segala hajatnya, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh dan soleha, dan terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Amin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Barakallahu fina wa fikum. Ana uhibbukum lillahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjutkan, banyakin istighfar ya. Ya, banyakin istighfar. Surah Nuh, surah Shad menyampaikan kalau ingin kaya raya, banyakin istighfar. Karena kita ini banyak dosa, maka banyakin istighfar. Ya. Termasuk dosa ketika prasangka buruk sama Pondok Sehat Malomo. Allahu Akbar. Sebagian ya, enggak semuanya. Ya, bagi yang nyinyir, ayo banyakin istighfar. Bagi yang merendahin, banyakin istighfar. Ya. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ikutin terus ya. Setiap jam 3, munajat gedor pintu langit. Ingat, enggak berbayar. Ya. Gratis. Ya. Rukyah, bayangin 3 sesi. Sesi pertama ampunan, sesi kedua rukyah, penyakit, seluruh penyakit. Sesi ketiga kita minta hutang lunas. Hajat-hajat terkabulkan, rezeki mengalir. Itu loh. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Sudah ya, banyak istighfar ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Iya Bu, iya, iya, iya.